Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, kita akan membahas tentang sistem informasi akuntansi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengertian sistem informasi akuntansi, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu sistem. Nah, sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, sistem informasi akuntansi adalah satu kesatuan sumber-sumber daya seperti orang, peralatan, yang mana dirancang untuk mengubah keuangan dan sumber daya lainnya menjadi informasi. Sistem informasi akuntansi sendiri dapat dilaksanakan baik secara manual maupun komputerisasi. Nah, fungsi dari sistem informasi akuntansi sendiri yaitu mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi, kemudian memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, juga untuk melakukan kontrol secara tepat terhadap aset-aset organisasi. Persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi ini terdapat hubungan antara aset, liabilitas, dan ekuitas di suatu bisnis, yang mana digambarkan dalam rumus yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas, yang mana jika diuraikan dapat dilihat pada gambar tersebut. Nah, persamaan tersebut harus balance di setiap transaksinya, baik itu sisi debit maupun sisi kredit. Nah, sisi debit dan kredit ini seperti yang sering kita dengar bukanlah bermakna tentang kenaikan ataupun penurunan. Tetapi istilah di debit artinya dicatat di sebelah kiri, sedangkan istilah di kredit artinya dicatat di sebelah kanan. Nah, pencatatan ini, sistem pencatatan akuntansi ini dikenal dengan sistem buku ganda atau double entry system, yang mana apabila dicatat di dalam sistem pembukuan ganda, tidaklah mungkin terdapat pencatatan yang berdampak hanya satu sisi saja, baik itu di debit atau di kredit. Nah, untuk saldo normalnya masing-masing, apabila pencatatan yang dilakukan pada sisi debit ataupun kredit berdasarkan kesepakatan dunia akuntansi, yaitu aset apabila meningkat maka dia akan di debit, sedangkan apabila dia menurun dia di kredit. Sedangkan untuk liabilitas apabila dia menurun maka dia akan dicatat di debit, sedangkan apabila dia meningkat dia akan dituliskan di kredit. Nah, posisi yang dicatat pada setiap transaksi ini menunjukkan peningkatan indikator saldo normal dari masing-masing akun. Nah, saldo normal untuk akun aset adalah debit, sedangkan untuk akun liabilitas dan ekuitas adalah kredit. Nah, apabila seluruh akun tersebut telah diklasifikasikan dan diolah dalam sistem akuntansi tadi, sehingga menjadi informasi yang dilaporkan melalui laporan keuangan, yang mana menurut PSAK 1, perusahaan mewajibkan menerbitkan minimal 5 jenis laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian laporan laba rugi komprehensif, kemudian laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sebelum menjadi sebuah laporan keuangan, terdapat atau dilakukanlah siklus-siklus akuntansi, yang mana siklus akuntansi ini merupakan keseluruhan proses yang dilakukan oleh entitas untuk mengelola data-data keuangan tadi sehingga menjadi laporan keuangan atau informasi yang bermanfaat bagi pengguna untuk mengambil keputusan. Ada 9 tahapan siklus akuntansi, yaitu yang pertama yaitu analisis transaksi. Nah, setiap harinya akan banyak terjadi peristiwa atau kejadian atau event yang dilakukan oleh suatu entitas, baik itu rekrutmen karyawan, tender, pembayaran gaji karyawan, pengangkatan karyawan. Nah, dari hal itu semua kita harus bisa mengklasifikasikan mana yang tergolong transaksi atau bukan. Nah, transaksi ini harus peristiwa yang memiliki dampak moneter atau konsekuensi keuangan. Yang kedua, apabila tadi sudah tergolong transaksi, maka kita harus menjurnal transaksi tersebut. Yang ketiga, yaitu posting transaksi ke akun di buku besar. Nah, apabila kita sudah melakukan jurnal terhadap transaksi-transaksi tersebut, kita harus mengklasifikasikan transaksi-transaksi tersebut ke akunnya masing-masing di buku besar. Yang keempat tahapannya yaitu menyiapkan neraca saldo yang tidak disesuaikan. Nah, neraca saldo yaitu berisi saldo akhir kumpulan akun pada akhir periode. Nah, penyusunan neraca saldo sendiri disusun berdasarkan saldo normal akun tadi, baik itu di debit maupun di kredit, dimulai dari akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Neraca saldo bermanfaat untuk mendeteksi kesalahan dalam proses jurnal dan posting.
Nah, yang kelima adapun tahapannya yaitu menyiapkan ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan. Nah, salah satu konsekuensi entitas dalam menerapkan prinsip akrual adalah pengakuan pendapatan dan beban yang mana harus dilakukan pada periode yang saat terjadi pendapatan atau beban tersebut. Karena entitas harus melakukan penyesuaian yang memenuhi prinsip pengakuan pendapatan dan penandingan. Yang keenam adalah neraca saldo yang telah disesuaikan. Nah, apabila tadi sudah ada ayat jurnal yang perlu kita sesuaikan, maka di neraca saldo ayat-ayat tersebutlah yang kita sesuaikan di dalam neraca saldo ini. Nah, yang ketujuh yaitu menyiapkan laporan keuangan tadi. Nah, yang kedelapan yaitu menyiapkan ayat jurnal penutup untuk tahun tersebut. Akun-akun yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif atau akun temporer, maka akun tersebut hanya menampung jumlah dari satu periode dan tidak dapat dipindahkan ke periode selanjutnya. Nah, dengan demikian, akun-akun tersebutlah yang harus kita tutup. Penutupan akun ini dilakukan dengan memindahkan ke dalam jumlah akun saldo laba melalui satu akun perantara yang dikenal dengan ikhtisar keuangan. Setelah seluruh akun temporer ini ditutup, maka akun yang masih bersaldo adalah akun real yang biasanya muncul di laporan laba rugi komprehensif. Nah, seluruh akun real inilah yang disusun menjadi neraca saldo sesudah penutupan. Ayat jurnal penyesuaian yang dilakukan terdapat dua kategori akun, yaitu pembayaran di muka dan akrual. Hal yang termasuk ke dalam pembayaran di muka yaitu satu, beban dibayarkan di muka, yaitu seluruh beban yang dibayarkan secara tunai namun masih belum dimanfaatkan dan digunakan atau dicatatkan sebagai aset. Yang kedua, yaitu pendapatan diterima di muka, yaitu seluruh pendapatan yang telah diterima secara tunai, namun barang dan jasa tersebut masih belum diserahkan dan dicatat sebagai liabilitas. Sedangkan akrual meliputi satu, pendapatan yang telah diterima, yaitu seluruh pendapatan yang telah diselesaikan atas penyerahan jasa dan barang terkait, namun barang tersebut belum diterima pembayaran tunainya atau bahkan belum dicatat. Yang kedua yaitu beban yang belum dibayarkan atau yang harus dibayarkan, yang mana adalah seluruh beban yang sudah terjadi yang mana telah dimanfaatkan atau digunakan namun belum dibayarkan secara tunai. Demikian materi kita hari ini, sekian dan terima kasih.